Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah. Nah, di video kali ini seperti biasa kita main lagi di kebun di samping rumah sahabat. Nah, ini di samping saya nih ada pohon labu siam yang sering saya spill dan juga video-videokan kemarin ya. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus sahabat, dan juga bunganya dan buahnya lumayan banyak nih. Nah, sedikit cerita nih sahabat, kemarin ada yang bertanya bagaimana caranya supaya pohon labu siam ini cepat berbuah dan juga bunganya tidak rontok ya sahabat. Nah, sedikit pengalaman dan juga berbagi tentang tips seputaran perkebunan. Jadi untuk pohon labu siam ini kita harus sering-sering pruning daun tua ataupun daun yang sudah tidak produktif. Nah, saya kasih contoh beberapa daun yang sudah tidak produktif ya sahabat. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah daun dari pohon labu siam yang sudah tidak produktif dan juga agak menguning. Nah, kenapa kita harus pruning si daun yang sudah tidak produktif ini? Karena memang untuk proses fotosintesisnya sudah tidak maksimal ataupun tidak produktif lagi ya. Jadi, kalau kita pruning si daun tuanya, nanti si nutrisi akan tersalurkan pada daun-daun muda yang lebih produktif untuk melakukan fotosintesis. Dan nanti hasil fotosintesisnya akan disalurkan kepada batang dan juga pucuk baru dan juga tunas-tunas baru agar ketika si batang itu mengeluarkan pucuk ataupun tunas baru langsung membawa bunga seperti itu sahabat. Jadi yang pertama untuk membungakan ataupun membuahkan si pohon labu siam ini kita harus sering-sering pruning daun-daun tua dan juga daun-daun yang sudah menguning yang sudah tidak produktif untuk berfotosintesis. Nah, yang kedua kita harus apa istilahnya, copotin ya, harus dicopotin nih si daun-daun keringnya nih agar nanti si sinar matahari itu bisa masuk ke batang-batang dari pohon labu siam ini seperti itu sahabat. Nah, yang kedua, nah hati-hati nih, ini untuk pucuknya jangan kita jadikan tumis-tumis ataupun kita jadikan lalaban, karena memang si pucuk dari labu siam ini juga enak ya untuk kita jadikan tumis ataupun urap. Nah, kalau untuk mau dibuahkan jangan dipotong dan juga jangan dilalap ya. Nanti kalau misalkan si pucuknya tidak ada, bagaimana nanti si bunga ataupun calon-calon buah itu mau tumbuh ya. Karena memang si bunganya dan juga buahnya keluar dari setiap pucuk dan juga ketiak daunnya. Nah, seperti itu sahabat. Nah, yang ketiga itu bagaimana caranya supaya bunganya ataupun buahnya itu tidak rontok untuk si buah labu siam ini. Nah, saya sedikit tips pengalaman, bukan menggurui ya, tapi ini pengalaman dari saya saja. Nah, seminimal sekitar 2 minggu sekali kita tabur kapur dolomit ataupun kapur pertanian atau kapur kalsium. Jadi beberapa kasus dari bunga ataupun calon buah si labu siam ini rontok sebelum membesar itu karena memang kekurangan unsur kalsium. Jadi kita beli saja di toko pertanian karena memang harga juga murah. Kita taburkan satu pohon itu sekitar setengah genggam ya. Karena memang si pohon labu siam ini besar, tidak seperti sayuran. Kalau sayuran kan cukup satu taburan atau setengah sendok makan. Tapi kalau untuk labu siam ini sendiri, kita ambil setengah genggam saja, kita tabur di area perakaran. Seperti itu sahabat. Nah, untuk labu siam yang saya punya di samping rumah ini ada 4 pohon ya. Ini dari segini rambatannya ini ada 4 pohon. 1, 2, 3, 4. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus dan juga kita itu sekitaran 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kita bisa panen-panen, walaupun tidak terlalu banyak tapi alhamdulillah bisa menunjang kebutuhan kita untuk masak-masak di dapur dan juga untuk store ke ibu negara biar bisa masak ya, seperti itu sahabat. Nah, seperti itu sahabat, tips dari saya ataupun sharing-sharing seputar perkebunan. Jadi yang pertama kita pruning daun tua yang tidak produktif. Nah, kita ambil atau copot-copotin daun keringnya. Yang ketiga itu tidak boleh kita jadikan alam si pucuknya ini. Dan yang keempat kita tabur kapur dolomit atau kapur kalsium untuk mempersubur dan juga untuk merekatkan si bunga dan juga buah dari labu siam itu sendiri. Oke sahabat, terima kasih banyak sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat berkebun, apapun yang bisa kita tanam pasti ada sesuatu yang bisa kita panen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.